على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون، حيث قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat-Nya, mulai dari nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang yaitu Islam. Sebelumnya saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa, karena hanya dengan takwa kita akan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian semua, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka itu kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-A'raf ayat 96. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tabiat manusia menginginkan kebahagiaan dalam kehidupannya, entah kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Dan semua yang dilakukan manusia pasti akan diarahkan kepadanya. Bahkan semua negeri pun tentunya bertujuan untuk membahagiakan rakyatnya. Lihatlah apa yang dijanjikan para politisi kita hari ini. Mereka menggembar-gemborkan dalam tanda kutip ekonomi kerakyatan, anti neoliberalisme dan janji-janji yang lain. Intinya adalah menginginkan sebuah kesejahteraan. Sungguh sangat indah sebuah negeri yang penduduknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, negeri yang Allah juluki dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan Allah Taala mengampuninya. Dalam Al-Quran Allah Taala kisahkan negeri tersebut pada ayat-ayat di bawah ini. Laqad kana li rasulin fi maskanihim ayah jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saydal 'arimin wa baddalnahum bi jannatayn zawata ukul khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Sesungguhnya bagi kaum Sabah adalah tanda kekuasaan Rabb di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan kiri di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah dari rezeki yang dianugerahkan Rabb kalian dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Rabb kalian adalah Rabb yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon arsel dan sedikit dari pohon sidr. Surah Sabah ayat 15 sampai 16. Menurut tafsir Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, kemakmuran mereka banyak dijelaskan oleh para salaf, di antaranya Qatadah yang menceritakan seorang ibu berjalan, di atasnya pepohonan yang berbuah, di atas kepalanya terdapat keranjang, dan keranjang inilah yang memetik buah kemudian berjatuhan ke dalamnya hingga penuh. Si ibu tidak perlu repot-repot memetik dengan tangannya, karena buah di atas kepalanya sangat banyak, masak-masak dan sangat bagus. Sebagian ulama juga menceritakan tentang keadaan mereka. Tidaklah mereka mendapatkan di negeri mereka lalat, nyamuk, kutu busuk dan hama tanaman. Yang demikian itu karena hawa yang baik
lingkungan yang nyaman dan pertolongan Allah Ta'ala kepada mereka agar mereka mentauhidkannya dan beribadah kepadanya. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Tidaklah kita dapatkan hari ini sebuah negeri yang makmur sebagaimana negeri Sabah. Sebuah negeri yang tidak didapatkan di dalamnya nyamuk, lalat, penyakit-penyakit pada tanaman dan tubuh manusia. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan jika ada seseorang yang datang ke negeri Sabah sedangkan tubuh mereka banyak penyakitnya, maka Allah akan mematikan penyakit tersebut. Kemudian mereka berpaling dari mengesahkan Allah Ta'ala, tidak lagi beribadah dan bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka, bahkan beribadah kepada matahari. Allah berfirman, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang sangat besar. Jemaah saudara jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita potretkan kondisi negeri Sabah dengan negeri kita hari ini. Betapa banyak para dokter dengan keilmuan yang mereka miliki tidak menjadikan berkurangnya penyakit pada tubuh manusia. Para sarjana pertanian dengan berbagai teknologi yang maju tidak menjadikan tanaman-tanaman yang ada bebas dari hama penyakit. Bahkan semakin banyak dan semakin kompleks penyakit yang menyerang tubuh manusia dan juga tanaman. Bahkan jika kita lihat di negeri kita ini, berbagai musibah menerpa silih berganti, mulai dari tanah longsor, banjir yang mungkin datang pada saat musim hujan di berbagai kota di Indonesia, gempa bumi yang menghilangkan ratusan nyawa, virus dan lain sebagainya. Ini semua diakibatkan jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bencana yang lebih parah adalah bencana akhlak dan jati diri sebagai seorang muslim, seorang yang beragama Islam. Hilangnya akhlak yang islami serta ikutnya generasi kita dengan budaya orang kafir adalah musibah yang paling parah. Dari sinilah munculnya aborsi, pemerkosaan, perzinaan, pembunuhan dan berbagai dosa besar lainnya. Mungkin ini sebagai peringatan kepada kita agar kembali ke jalan yang lurus, agar kita menerima seluruh aturan Allah. Akan tetapi peringatan seperti ini tidak mungkin bisa dipahami kecuali bagi orang-orang yang mau berfikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, yuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41. Wa qala Abul Aliyah, man asallaha fil ardi faqad afsadi fil ardi lianna salahal ardi was samai bit ta'ah. Berkata Abu Aliyah, barang siapa bermaksiat kepada Allah di muka bumi, maka dia telah berbuat kerusakan di bumi, karena baiknya bumi dan langit dengan ketaatan. Artinya jika kita ingin memperbaiki bumi ini dan seluruh isinya agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, tidak ada jalan lain kecuali harus menjauhi maksiat. Tidak hanya dalam ibadah saja, akan tetapi berusaha untuk amar ma'ruf, memerintahkan yang baik, serta nahi mungkar, melarang yang mungkar, entah dengan tangan, lisan maupun hati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak sanggup, hendaklah dia mengubah dengan lisannya. Dan jika tidak sanggup, hendaklah dia mengubah dengan hatinya. Dan itu selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Nasa'i. Demikianlah perbuatan pertama yang saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum lisa'iril mu'minina fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فاسمعوا قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون